Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Jika waktu bisa diputar, di mana zaman itu kita masih belum menggunakan handphone, punya radio, kalau baterainya lobet atau suak, dijemur di terik panas matahari agar tidak terlewatkan mendengarkan sandiwara radio. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dan juga punya TV pun masih warnanya hitam putih. Minta yang mantap, Bang. Lirikan matamu menarik hati. Apaan tuh? Mana mantap, mantap, mantap. Ya, andai kita kembali ke 20 tahun silam, maka saat kita melihat sawah ladang yang membentang luas begitu indahnya dari hasil karya bercocok tanam uma abah kita, tentu ketika itu kita masih belum asing dengan alat tradisional pertanian orang Banjar yang akan kita ulas berikut ini. Selengkapnya, silahkan sanak simak video ini sampai habis. Tandanya nang guring sadang bangunan, baur madap tarus batata pakakas bauma gawian warisan tenan lalakian tupi purun jangkut tajakuan parang bibinian tangkuluk tutu jasa sanguan tulak basungsung kapauman batil lanjang batis maniti galangan mandapatilah nyamannya pang dilihat dirasakan alam sakulilingan waya musim gawian waya musim betanjang di sekilan banyu jarani pakumaan aliling kalihatan ulacingan kaluyuran anak kudu kacapilan. Sobat sanak semuanya, mungkin sebagian pemuda dan remaja Banua atau para generasi saat ini kebanyakan sudah kurang mengenal ataupun tidak tahu alat pertanian tradisional daerah kita ini. Yang pertama, tajak. Petani orang Banjar, Kalimantan Selatan mempunyai alat bertani unik yang tak ditemui di tempat lain. Sepintas tajak mirip cangkul, tetapi bila diamati dengan seksama bentuknya berbeda. Begitu pula cara menggunakannya berbeda dengan cangkul. Tajak membutuhkan teknik ayunan khusus dengan pola memutar untuk membalik dan memintal gulma menjadi tumpukan bulat berbentuk bola. Tajak merupakan temuan suku Banjar untuk mengatasi cara bertani di lahan rawa yang membutuhkan pengolahan tanah minimal alias minimum tillage. Sebabnya pengolah tanah di lahan rawa secara berlebihan sangat berbahaya. Sebagian besar lahan rawa menyimpan mineral pirit di lapisan bawah tanah. Jika pirit terangkat saat pengolahan tanah, maka akan terjadi oksidasi oleh oksigen yang menghasilkan asam sulfat. Akibatnya lahan menjadi sangat masam, sehingga tanaman tak mampu tumbuh. Dengan tajak pengolahan dilakukan secara minimal, karena lapisan tanah yang terkupas hanya 5-15 cm. Lapisan pirit tetap aman karena tidak terganggu. Lantaran keistimewaannya tersebut, para petani dari Pulau Jawa yang transmigrasi ke Kalimantan Selatan mau tak mau harus belajar menggunakan tajak. Cangkul yang semula menjadi sahabat akrab mereka harus pensiun. Jika nekat menggunakan cangkul, maka alamat bertani di lahan rawa gagal. Secara umum terdapat 3 jenis tajak, yaitu tajak bulan yang bentuk matanya seperti bulan sabit, tajak surung yang bentuk matanya lurus, dan tajak dedandan yang bentuk matanya agak melengkung dan lebar.
Tajak bedandan lebih umum digunakan karena menggunakan relatif lebih mudah. Nah, apakah Sanak tertarik untuk belajar menggunakan tajak? Yang kedua, sisir. Sisir adalah alat untuk menyatukan rumput menjadi sisiran berupa kumpulan rumput yang menjadi lajur-lajur. Gunanya untuk proses pembusukan rumputnya. Sisir ini digunakan lagi untuk membalik sisiran agar terjadi proses pembusukan kembali. Yang ketiga, asak. Asak atau tatujah atau juga tatanjang. Asak adalah alat tanam yang fungsinya membuat lubang. Satu tangan memegang asak, satu tangan lagi memegang bibit padi atau anak bani untuk ditanam. Asak ini ada beberapa jenis sesuai daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Yang keempat, ranggaman. Nah, kalau menggunakan ranggaman ini biasanya untuk panen. Yang kelima, gumpaan padi. Gumpaan adalah alat pertanian tradisional untuk membersihkan atau memisahkan gabah dari sisa potongan atau jerami yang patah atau hampa. Pertemuan tak imbayan, tak kumpulan, lawanang sama gawian, betatai basubalan, beparakan pitakan, bahu makar pacangan kasunyian, banyak kawan di lahan, bersapaan